Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Unlock. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana mencapai financial growth atau pertumbuhan keuangan dengan cepat dengan memilih pekerjaan yang tepat. Tentu saja di dunia ini banyak sekali jenis pekerjaan-pekerjaan yang memang dapat membantu teman-teman mencapai keinginan, mencapai cita-cita gitu ya. Karena setiap orang pasti memiliki preferensi yang berbeda-beda ya, selera yang berbeda atau kepuasan yang berbeda-beda dalam dia menjalani hidup ini, terutama dalam hal pencapaian-pencapaian dalam kehidupannya. Saya juga tidak akan membahas tentang bisnis, tidak membahas tentang wirausaha. Banyak konsekuensi ketika kita itu menjalankan bisnis ya, terutama konsekuensi resiko, konsekuensi pengalaman, konsekuensi ketidakberhasilan, adapun konsekuensi keberhasilan juga. Namun untuk menjalankan bisnis memang tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Untuk mencapai keinginan kita itu tidak harus berbisnis ya. Salah satunya adalah bisa berinvestasi. Tapi untuk kali ini saya tidak akan membahas investasi terlebih dahulu. Walaupun pada dasarnya saya juga seorang investor. Jadi apa pekerjaan yang harus teman-teman pilih untuk bisa mencapai atau membantu teman-teman itu dalam financial growth atau pertumbuhan keuangan lebih cepat? Hanya satu teman-teman sebenarnya ya, yaitu sales ataupun marketing ya. Jadi teman-teman harus bekerja di perusahaan marketing ataupun yang bergerak di dalam bidang sales. Apalagi untuk saat ini dalam kita menjual sesuatu itu kan tidak harus berkeliling gitu kan, berkeliling rumah ke rumah ataupun nongkrong di tempat tertentu gitu kan. Ini bisa online semuanya dengan menggunakan digital marketing. Tapi apapun itu, intinya adalah teman-teman harus memilih pekerjaan yang ada di dalam ruang lingkup sales. Jadi yang kedua itu di pekerjaan ini tidak ada resiko sama sekali sebetulnya teman-teman ya. Tidak ada resiko nanti bisa bangkrut, tidak ada resiko kita itu kehilangan sesuatu gitu ya. Paling resikonya kehilangan pekerjaan ketika teman-teman nggak perform kan gitu aja. Jadi hampir tidak ada resiko ketika teman-teman itu bekerja di dalam bidang sales ataupun marketing gitu ya. Padahal sales dan marketing sebenarnya itu kan dua hal yang berbeda, tapi saya asumsikan ini menjadi satu gitu ya. Dan yang ketiga itu keinginan-keinginan kita dapat terkabul lebih cepat. Karena apa? Karena di dalam sales itu biasanya ada yang namanya pendapatan tambahan ya, di luar gaji pokok. Misalnya ada pendapatan ketika teman-teman itu berhasil menjual berapa puluh ribu piece dalam sebulan, otomatis itu akan sangat membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak. Dengan sales teman-teman ketika masuk teman-teman bisa menjual itu bisa mengalahkan gaji manajer sebetulnya ya, kalau teman-teman mampu. Nah, bagaimana cara menjadi sales ataupun menjadi penjual yang berhasil gitu kan? Yang pertama, teman-teman itu harus memiliki passion terlebih dahulu, harus memiliki gairah dalam menjual kepada orang. Jadi sifat gengsi, sifat malu, dan sifat-sifat yang lain itu yang kira-kira nggak mendukung pekerjaan ini jangan dibawa gitu. Kalau bisa teman-teman itu harus punya passion, punya gairah betul di dalam menjalani pekerjaan ini. Karena sales adalah skill basic atau skill fundamental orang kaya ya. Biasanya orang kaya itu pasti jago jualan. Yang saya tahu ya sejauh ini orang kaya itu pasti jago jualan itu ya. Jadi teman-teman ketika nanti udah jago di sales, silakan memikir bisnis, memikir apa dan lain sebagainya. Toh nanti ada waktunya untuk itu. Jadi yang kedua itu nanti teman-teman juga harus menjadi pembelajar yang baik ya. Selain tadi passion nomor satu ya, harus punya gairah. Yang kedua adalah teman-teman harus menjadi pembelajar yang baik. Nah, untuk pekerjaan ini tidak membutuhkan biaya yang mahal ya untuk dalam kita belajar sebetulnya. Karena kita cukup belajar tentang bagaimana fenomena market ya kan, bagaimana pasar itu bekerja, bagaimana merayu customer, bagaimana menjelaskan produk dengan baik ya, bagaimana menjelaskan benefit-benefit terhadap customer, dan bagaimana kita mampu mengambil hati customer. Itu soal itu aja ya dalam kita mempelajari ilmu tentang sales gitu ya. Jadi tidak perlu membutuhkan biaya yang besar untuk belajar, karena bisa learning by doing gitu ya. Artinya pas sambil kita belajar sambil kita praktek. Nah, itu ada hubungannya dengan materi kita yang pertama sebenarnya, pembelajar yang baik itu bagaimana gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya sabar ya. Sabar artinya apa? Teman-teman harus tahu bahwa semua yang teman-teman ingin dapatkan gitu ya, keberhasilan yang ingin teman capai itu dibutuhkan proses. Artinya teman-teman harus bersabar.
bersabar menghadapi customer, bersabar ketika kita nggak mencapai hasil yang diinginkan, bersabar kita mendapatkan tekanan dan sebagainya. Jadi kata Imam Al-Ghazali itu sendiri adalah ketika ingin mendapatkan apa yang kita suka, kita harus berkompromi dengan apa yang kita tidak suka gitu ya, atau yang kita benci. Nah biasanya orang itu paling membenci apa yang namanya proses, inginnya instan ya. Terus selanjutnya adalah teman-teman itu bagaimana menjadi orang yang menyenangkan ya. Ketika menjadi seorang sales ataupun marketing, sales ini bukan hal yang memalukan, sales itu menjual lah ya. Ketika teman-teman menjual barang ke orang gitu kan, teman-teman bekerja dalam perusahaan yang menjual barang ke orang itu, teman-teman harus menjadi orang menyenangkan. Menyenangkan untuk siapa? Ya untuk tim-tim sekitar kita, internal kita, dan juga pastinya harus menjadi orang menyenangkan untuk customer-customer kita. Dengan pembawaan diri kita yang enak, elegan, yang bikin enak lah, gimana namanya orang menyenangkan gitu kan, silakan teman-teman pelajari gitu. Nah terus tidak gengsian ya, pastinya gengsi adalah musuhnya orang-orang yang berhasil sebetulnya ya. Musuh yang paling utama untuk orang berhasil adalah gengsi. Gengsi itu banyak ya, nanti turunannya ada malu ya kan, ada mungkin sok gitu dan sebagainya, padahal kita belum jadi apa-apa gitu kan. Ini harus hilangkan sifat-sifat gengsi ini ya, lebih kepada realistis saja gitu. Toh kita nggak nyolong gitu kan, nggak mencuri, nggak berbuat kejahatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kan. Jadi tidak perlu gengsi. Itu saja ya teman-teman ya. Jadi kedepannya teman-teman pilih pekerjaan yang berkaitan dengan sales gitu ya. Untuk yang mendengar video ini berarti adalah petunjuk buat teman-teman gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.